kita lihat gitu ya di pekan lalu ada sentimen yang cukup kurang menggembirakan. Lagi-lagi lembaga internasional satunya Moody's ini memangkas outlook kredit Indonesia. Meskipun memang belum dipangkas, tapi tentunya ini jadi early warning ya. Betul. Seberapa serius sih dampak pemangkasan outlook kredit ini dan kemudian bagaimana dampaknya bagi kepercayaan investor global dan juga pasar keuangan tanah air? Ya memang kalau kita melihat dari lembaga rating dunia memang cukup penting ya, karena kalau kita tahu mereka itu menjadi benchmark juga bagi para pelaku pasar untuk melihat bagaimana kondisi pasar di sebuah negara gitu, dan salah satunya itu dilihat dari benchmark ke kreditnya. Dan ketika kita melihat bahwasannya mereka itu menurunkan walaupun dari sisi outlooknya aja gitu, dari stable ke negatif, tentu itu ada menjadi kekhawatiran, menjadi concern bagi pelaku pasar bagaimana tentang dan kalau kita lihat poin-poin utamanya kan ada dua ya. Yang pertama itu ada dari sisi kekhawatiran soal kondisi budget defisit atau defisit APBN kita ya, kondisi fiskal kita yang hampir menembus 3% gitu, dan itu kan menjadi kekhawatiran pertama. Dan yang kedua adalah independensi daripada Bank Sentral BI itu ya, setelah dipilihnya Thomas Djiwandono. Itu menjadi konstan 2 poin yang sangat diperhatikan oleh Moody's gitu ya, dan itu yang membuat mereka menurunkan outlook kita dari stable ke negatif. Dan kalau kita lihat implikasinya tentu pada outflow ya, dan kalau kita tahu memang bahwasannya pelaku pasar itu kan sangat sensitif ya terhadap berita-berita seperti ini, adanya penurunan dan juga outlook itu sangat sensitif terhadap persepsi mereka tentang pasar keuangan Indonesia dan khususnya pasar modal, dan itu tentu akan menjadi sebuah kewaspadaan bagi pelaku pasar global terhadap pasar kita. Namun kita melihat nih respon yang dilakukan oleh pelaku pasar itu justru menurut saya di realita itu sebaliknya gitu ya, karena kalau kita lihat sepanjang pekan lalu memang secara net itu masih terjadi outflow khususnya di pasar modal kita gitu ya, tapi untuk di beberapa emiten yang sebetulnya saat ini dari awal kejadian MSCI di 2 pekan lalu itu sempat mengalami outflow. Namun di pekan lalu saya lihat secara net foreign-nya itu di sepanjang pekan saham-saham yang notabene itu menjadi kekhawatiran terhadap MSCI ini itu justru terjadi inflow asing. Jadi ada anomali nih, ketika pasar itu sedang dihebohkan oleh berbagai macam isu, justru asing tampak melakukan aksi beli di saham-saham seperti saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu, kemudian Hapsoro gitu seperti Ratu Raja dan juga Bufa, dan kemudian di beberapa emitennya Bakri juga terjadi inflow, dan bahkan di Jumat terakhir juga di saham Bumi juga mengalami inflow. Jadi memang ada kita melihat jangan terlalu negatif terhadap apa yang saat ini ada di luar sana gitu ya berita-beritanya, tetapi kita tetap harus melihat realitanya seperti apa gitu. Itu untuk menentukan arah kita ke depan. Jadi memang saya melihat pergerakan kondisi pasar keuangan tanah air memang saat ini sedang banyak gonjang-ganjing, tapi kita lihat dari sisi positifnya penurunan harga yang sudah cukup dalam tentu menciptakan adanya opportunity baru yang bisa kita tangkap. Nah, opportunity justru tercipta ketika justru berbagai lembaga keuangan justru mangkas kredit outlook tadi. Kemudian beberapa waktu lalu ada MSCI yang menyoroti terkait dengan bagaimana pasar modal kita. Tapi ternyata dengan harga yang sudah mungkin bisa dikatakan terkoreksi cukup dalam, ternyata asing ini justru ramai-ramai kompak melakukan momentum buy on weakness gitu ya. Betul. Yang justru dikhawatirkan sebelumnya oleh investor retail yang mendominasi, tapi ternyata menjadi peluang juga bagi investor asing. Betul. Nah, apakah ini artinya menjadi sinyal bahwa sebetulnya saham-saham yang selama ini atau 2 pekan yang terakhir ini dikhawatirkan dikatakan saham konglo tidak memiliki fundamental, ini artinya sebetulnya investor masih cukup percaya terhadap saham-saham ini, karena balik lagi rata-rata sebenarnya saham konglo juga dari segi laporan keuangan sebenarnya masih cukup oke. Iya, betul. Memang kalau kita melihat secara penurunan harga itu udah cukup dalam. Jadi memang wajar ketika ini sebagai sebuah respon pasar, saya melihatnya. Bagaimana kalau kita tahu psikologi pasar itu ketika orang terjadi ada berita negatif gitu ya, otomatis panic selling. Dan ketika panic selling orang jadi over fear gitu. Dan ketika over fear itu justru banyak sekali terjadi dimanfaatkan oleh pelaku pasar yang bisa kita katakan smart money seperti itu ya. Jadi ketika retail seperti kita ini udah mengalami kepanikan, maunya jual, justru di saat itu ada yang nampung nih, ada yang justru mengakumulasi sebagian gitu ya, dan khususnya saya melihat aksi akumulasi itu udah mulai dilakukan oleh asing. Betul, memang itu tadi yang saya sudah katakan bahwasannya data di pekan lalu itu memang banyak sekali saham-saham khususnya emiten-emiten konglomerasi yang justru terjadi inflow asing. Anomali sekali gitu di saat kita retail saat ini, kondisi di dalam negeri saat ini sedang sangat-sangat aktif membicarakan soal itu tadi outlook yang negatif dan lain sebagainya, justru tapi asing malah justru melakukan aksi beli, dan itu kan
kita artinya ya kita harus berpikir itu tidak terlalu dalam posisi yang rasional gitu. Ketika ada berita negatif, oke, kita serap dan kita lihat apa implikasinya. Apakah sebetulnya secara fundamental kondisi-kondisi tersebut ya dari sisi penurunan outlook, apakah mempengaruhi fundamental perusahaan, apakah mempengaruhi revenue, apakah mempengaruhi net profit, kan tidak gitu ya. Dari situ kita sebetulnya bisa menangkap, berpikir bahwasannya ya penurunan harga ini menjadi sebuah peluang baru khususnya bagi emiten-emiten yang secara fundamental itu kuat, secara bisnis memang sehat. Jadi di saat kondisi sedang terdiskon ini justru menjadi momentum untuk kita mengakumulasi seperti itu. Nah, tapi yang cukup menarik, Elvan, di tengah asing yang sudah mulai melakukan akumulasi, sebetulnya seperti apa nih sikap para investor? Apakah sebaiknya untuk saat ini, meskipun kita kan belum tahu nih pasti hasil konsultasi negosiasi dengan MSCI seperti apa hingga nanti truth-nya kita bisa lihat, moment of truth-nya bisa dilihat di Mei. Betul. Apakah sebaiknya memang balik lagi ke saham-saham fundamental yang kita sudah bahas sebelumnya, mungkin yang masukin saham-saham Bank Himbara, atau justru sebetulnya bisa untuk masuk ke saham-saham di luar Bank Himbara atau di luar fundamental, tapi mainnya trading aja gitu? Betul. Iya, gini ya, kalau kita melihat untuk kondisi profil risiko tiap orang beda tentu ya. Jadi memang pertama kita harus sesuaikan dengan risk profile masing-masing, dan khususnya misalkan orang yang memiliki outlook itu untuk yang jangka panjang, ya tentu pilihan terhadap emiten-emiten berfundamental itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Di tengah kondisi market yang sedang terdiskon seperti ini, kondisi saham-saham yang fundamental juga masih cukup kuat, itu bisa menjadi pilihan yang sangat menarik untuk jangka panjang. Jadi kita bermain secara long term gitu. Itu sangat cocok untuk di saat ini menjadikan peluang-peluang itu masih cukup banyak ya untuk long term investor seperti itu yang based on fundamental. Namun untuk investor retail yang masih mau coba-coba untuk jangka pendek, saya merasa juga masih ada peluang yang cukup besar juga gitu di saat kondisi saat ini. Itu tadi karena asing ini udah mulai melakukan ada akumulasi, kita bisa memanfaatkan momentum yang mungkin secara probabilitas itu cukup ada gitu ya untuk terjadinya momentum paling nggak kenaikan dalam jangka pendek seiring dengan aksi akumulasi tadi. Jadi memang kita tahu ya ketika ada melakukan akumulasi, kemudian biasanya respon pasar itu cukup positif gitu. Artinya retail yang mengerti ikutan rombongan, ikut jalur keretanya gitu. Dan ketika itu terjadi tentu, tapi kita bermain jangka pendek gitu. Tetap artinya kita punya trading plan, kita tahu entry buy di mana, stop loss-nya di berapa, dan harus disiplin gitu di tengah kondisi market yang saat ini ya masih banyak ketidakpastian. Otomatis tekanan jual juga mungkin masih akan ada di pasar, masih cukup besar, jadi ketidakpastian itu masih tinggi. Otomatis kita di saat ini sebagai retail yang misalkan untuk jangka pendek harus lebih disiplin gitu, ekstra disiplin di